Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya hormati, jamaah Majelis Ta'lim Arab yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan na'imin wa nashkuruhu syukra syakirin. Wa nusabbihuhu bukratan wasila tasbihal musabbihin wa nadhkuruhu dzikran katsira kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ma'asyiral muslimat wa zumratul mustami'at rahimakumullah. Cara ramah alhamdulillah. Segala puji marilah kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Suci, Zat yang Maha Luhur, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha mencintai, Zat yang Maha mengasihi, Zat yang Maha merahmati semua makhluk dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, dan dalam kondisi apapun mereka berada. Sehingga kita semua yang ada di sini pun termasuk orang-orang, termasuk makhluk-makhluknya, termasuk hamba-hambanya yang selalu mendapatkan anugerah nikmat yang tak terkira. Hanya tinggal kita kemudian merasakannya atau tidak, itu berpulang pada kesadaran masing-masing yang kita miliki. Jika kita menyadarinya, pasti kita akan memikirkan betapa agung dan besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, namun kita mungkin masih sering lalai. Maka mudah-mudahan dalam kondisi apapun kita selalu menjadi orang-orang yang tergerak hatinya, tercerahkan pikirannya, terwaraskan perasaannya untuk selalu bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang setia. Kita yang ada di sini khususnya juga orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kebangkitan, pada hari penentuan, dan pada hari keabadian. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan dalam kajian tafsir pada sore hari ini, marilah kita berdoa untuk kita semua. Barangkali di antara kita di sini ada yang sedang sakit, apapun jenis penyakitnya, penyakit lahir, penyakit batin, penyakit fisik, penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit jiwa, penyakit pikiran, penyakit perasaan, apapun itu, lama maupun yang baru, kita doakan semoga segera sembuh. Amin. Amin. Yang sedang sulit, apapun kesulitannya, baik kesulitan hubungan dalam rumah tangga, atau kesulitan ekonomi, kesulitan hubungan antar personal, kesulitan bersama anak-anak, kesulitan bersama orang tua, keluarga, dan semuanya, semoga juga kesulitannya segera diuraikan dan diganti dengan kemudahan. Yang sedang punya masalah, apapun masalahnya, juga semoga diberi jalan keluar yang sebaik-baiknya, dari manapun jalannya, inspirasinya, solusinya, semoga dibukakan untuk kita dan mereka semuanya yang sedang mengalaminya. Kita juga doakan semoga yang telah berbuat baik kepada kita juga doakan semoga siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, baik sejak kita belum lahir, sejak kita diproses oleh orang tua kita, kemudian kita dikandung oleh ibu, dan juga diproses, diasuh oleh ayah kita semua, dan sampai kemudian kita lahir, kemudian kita menjadi anak-anak, menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa, sampai nanti kalaupun nanti kita pun dipanggil pulang menghadap Allah, orang-orang yang berbuat baik pada kita, baik memandikan kita, mengkafani kita, menyolati kita, maupun yang nanti menguburkan kita semuanya, termasuk yang mendoakan kita nanti, kita juga doakan semua kita dan mereka semua, termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan kebaikan, kebajikan, keberkahan, kesentosan,
kesejahteraan, kemakmuran, penjagaan, perlindungan, serta kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat untuk kita dan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu semuanya marilah kita bersama-sama kirimkan Al-Fatihah untuk kita sendiri dan semua orang yang tadi kita sebutkan maupun yang tidak kita sebutkan, yang kita ingat maupun yang kita lupa, semuanya Allah lah yang lebih tahu siapa yang memiliki jasa-jasa kebaikan kepada kita semua dari dulu hingga nanti kita dipanggil pulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, masih tentang kajian tafsir Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada diksi atau kata yang sering kita baca ketika kita baca Al-Quran, karena berulang-ulang kata ini diucapkan, diredaksikan dalam Al-Quran, yakni sebuah ungkapan wa amilus solihati, alladzina amanu wa amilus solihati. Misalnya kalau kita baca surat Wal Asri, kita ingat di situ ada ayat yang berbunyi Wal Asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Di situ ada kalimat amanu wa amilus solihati. Yang lainnya lagi misalnya kita temukan dalam surat At-Tin yang juga sudah sama-sama kita hafal, yakni yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, terus summa radadnahu asfala safilin. Berikutnya illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, dan seterusnya dan seterusnya. Setidaknya ada 62 kali kata as-solihati disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau ibu-ibu tanya berapa kali kata as-solihati disebutkan dalam Al-Quran, kalau ngitung kan lama. Hitungnya pakai kalkulator, bagaimana caranya? Buka-buka satu-satu ayatnya juga kita tidak hafal di mana posisi-posisinya. Nah, ini dikasih tahu aja bocorannya ya. Bocorannya as-solihati itu di Al-Quran disebutkan sebanyak 62 kali. Baik dalam kondisi dhamma as-solihatu maupun dalam kondisi kasroh as-solihati, majrur maupun sebagai mansub ya. As-solihatu dan as-solihati semuanya ada 62 kali disebutkan dalam Al-Quran. Selain kata as-solihati yang maknanya dalam pengertian yang sama, itu juga ada kalimat atau diksi ungkapan solihan. Misalnya ungkapan fal ya'mal amalan solihan. Itu ada kata-kata solihan. Wa amila solihan. Dan cukup banyak. Tetapi tidak sebanyak yang as-solihati. Kalau as-solihati tadi ada berapa ya Ibu? 62. Ingat-ingat ya. Rasulullah itu meninggal pada usia berapa tahun? 63 tahun. Menurut keterangan yang kita sama-sama dengar, yang sama-sama kita baca. Nah, berarti sebelum Rasul meninggal dunia itu ada angka 62. Nah, 62 ada kata as-solihati disebutkan di Al-Quran. Nah, usia Rasulullah tutup usia wafat itu pada usia 63 tahun. Sebenarnya tidak ada hubungan ya. Cuma kenapa saya sebutkan itu untuk memudahkan ingatan. Kalau lupa berapa kali as-solihati disebutkan di Al-Quran, ingat Rasul meninggal pada usia 63 tahun. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Nah, sebelum 63 teh berapa? 62. Nah, 62 teh jumlah
disebutkannya kata as-solihat dalam Al-Quran. Sedangkan solihan disebutkan di Al-Quran berapa kali? Nah, dekat. Rasul tadi berapa tahun usia beliau hidup di alam dunia? 63. Nah, kalau kata solihan dibalik angkanya 36. Tuh, jadi ingat ya. Jadi kata kuncinya dari usia Rasulullah lah. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Kata solihati disebut sebanyak 62 kali dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Kata solihan disebutkan di Al-Quran sebanyak 36. Nah, itu aja biar ingat ya. Nah, di situ disebutkan tentang amila solihan, beramal saleh. Begitupun wa amilus solihati juga as-solihati, di situ mananya adalah kesalehan-kesalehan. Dan kalau kita telusuri makna as-solihati dan solihan itu maknanya sangat variatif. Dan kita telusuri di situ maknanya bukan satu pemahaman semata, bukan semata-mata satu tafsiran saja, tapi banyak. Nah, ibu-ibu semua, kalau kita ditanya apa itu amal soleh, apa jawaban kita atau apa yang kita bayangkan? Ibu-ibu kalau ditanya, ari amal soleh teh naon? Sebutkan. Apa? Kalau ditanya apa itu amal soleh? Perbuatan baik. Nah, perbuatan baik. Apa itu perbuatan baik? Belum selesai gitu. Begini Bu? Puasa, sholat gitu. Yang lainnya? Yang dicontohkan Rasulullah. Terus apa lagi? Itu saja. Orang tua kita dulu berbuat baik dan dia tidak ngaji, tidak tahu Rasulullah itu hadisnya apa, tidak pernah mencontoh Rasulullah, dia tidak pernah ngaji. Tapi berbuat baik itu termasuk amal soleh bukan? Berbuat baik. Nah, sekarang kita coba lihat dari segi bahasa. Solihat atau soleh atau solihan itu berasal dari kata soluha, yang kemudian oleh orang Indonesia disebut dengan soleh. Soluha, isim fa'ilnya adalah solihun, oleh orang-orang Indonesia disebut dengan soleh atau saleh. Mohon maaf apabila ada yang namanya Bapak Soleh ya. Ya suaminya atau siapanya. Nah, apa artinya soleh? Secara bahasa soleh itu artinya adalah patut, pantas, layak, payus. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu yang layak, sesuatu yang pantas, sesuatu yang patut di masyarakatnya, di komunitas manusia, berarti dia telah melakukan kesalehan. Ketika orang misalnya melakukan suatu kebaikan, baik untuk orang yang di rumahnya maupun di luar rumahnya, nah itu tindakan kebaikan itu pantas nggak dia lakukan? Pantas, patut, tindakan yang patut, tindakan yang layak dilakukan. Nah, maka apapun yang layak, yang pantas menurut pikiran manusia yang sehat, apapun yang pantas, yang layak dilakukan oleh kemanusiaan, apapun terlepas dari pemahaman, bahkan agamanya apapun dan mazhabnya apapun, budayanya apapun, itu adalah soleh secara bahasa. Jadi soleh itu tidak hanya terfokus pada satu kegiatan dengan satu jenis semata-mata, tapi apapun yang patut, apapun yang pantas, yang layak dilakukan, yang tidak diingkari oleh akal sehat, itu soleh. Orang menolong itu kesalehan bukan? Soleh, kenapa? Karena itu adalah tindakan yang patut, yang pantas. Sekarang orang menzalimi, pantas tidak tindakan kezaliman? Tidak pantas, itu kesalehan bukan? Bukan. Maka kesimpulannya secara umum, kalau ditarik secara definisi awalnya, kesalehan itu adalah apapun tindakan-tindakan yang pantas, yang patut, yang layak menurut akal sehat dan menurut common sense manusia. Common sense itu artinya pemahaman secara umum, secara naluri, secara fitrah, dianggap baik oleh manusia, maka itu adalah kesalehan. Nah, lalu berikutnya apa saja
domain atau apa saja cakupan kesalehan-kesalehan itu. Nah, mungkin kalau kita misalnya ditanya apa saja ekspresi kesalehan, mungkin jawabannya bisa macam-macam. Karena apa macam-macam? Sebab saking banyaknya. Dan karena secara definisi tadi kesalehan itu adalah apapun tindakan yang patut, yang pantas, yang layak, maka kesalehan itu jenisnya juga sangat banyak, tidak terbatas. Apapun perbuatan kesalehan, apapun ekspresi kesalehan, ekspresi kepatutan dan kepantasan, itu termasuk bagian dari kesalehan. Nah, ini beragamnya jenis kesalehan itu adalah juga bagian dari rahmat Allah yang harus kita syukuri. Kalau kesalahan itu hanya dibatasi oleh satu tindakan saja atau bahkan oleh satu jenis saja, maka nanti akan banyak orang yang tidak bisa melakukan kesalahan yang sebaik-baiknya sebab karena terbatas. Tapi ketika cakupan kesalahan itu sangat luas, maka siapapun, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun bisa berbuat kesalehan. Di setiap waktunya, di setiap detiknya, di setiap desah nafasnya, di setiap tatapan matanya, di setiap ingatan, pikiran, dan kesadarannya. Ini bagian dari rahmat Allah. Maka kesalehan tidak boleh dibatasi sebagaimana makna aslinya. Nah, sekarang kemudian kita coba runtut apa saja sih cakupan-cakupan kesalehan. Nah, kita coba pahami bersama-sama. Dulu pada tahun 1980-an akhir atau awal tahun 1990-an awal, di kalangan akademis, di kampus-kampus, itu para cendekiawan, para intelektual atau para cerdik cendekia itu mengklasifikasi atau membagi kesalehan itu dengan dua jenis. yakni yang pertama disebut dengan kesalehan individual. Individual artinya adalah perseorangan. Yakni sebuah kesalehan atau sebuah kebaikan atau sebuah kepatutan, sebuah kepantasan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh orang yang melakukannya sendiri. Itulah yang disebut dengan kesalehan individual. Itu yang pertama. Apa saja ekspresinya? Nah, sekarang kalau kita ditanya, apa sih contoh kesalehan individual itu yang manfaatnya buat diri orang yang bersangkutan? Apa Bu kalau kita minta disebutkan? Satu misalnya, sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, individual yang manfaatnya buat orang yang bersangkutan saja. Zikir, sholat, puasa, zikir. Sholat manfaatnya buat orang yang melakukannya. Puasa manfaatnya buat orang yang melakukannya. Zikir manfaatnya buat orang yang melakukannya. Sudah 3. Masih ada lagi yang lain? Sudah mulai loading ya Bu ya? Puasa tadi udah. Sholat, puasa, sama zikir tadi. Apalagi yang lain? Berdoa. Nanti 4 tuh sudah 4. Nah, sudah 4 tuh. Sholat, puasa, zikir, doa. Baca Al-Quran 5. Sudah 5 Bu, sudah menjadi banyak tuh, sudah 5. Naik haji. Oh, bisa naik haji. Apa? Sosial, silaturahim. Hari belajar termasuk di mana? Menuntut ilmu Ibu termasuk ibadah individu apa? Termasuk kesalahan individual bukan? Kenapa enggak keinget? Kan di Al-Qur'an sudah jelas, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Rasul bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ada lagi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Beritanya sangat jelas. Walaupun memiliki sifat al-alim, zat yang maha mengetahui.
Nah, kira-kira kalau orang belajar, anak kecil diajari pengetahuan oleh orang tuanya, termasuk cara berbicara, kemudian cara membaca, cara dan sebagainya begitu, itu kan manfaatnya buat siapa belajar itu? Buat orang yang melakukannya kan ya? Nah, kira-kira kalau kita melihat anak-anak kita belajar, itu kesalehan bukan? Kesalehan. Mencari ilmu kayak ibu sekarang melakukannya juga kesalehan. Belajar apapun ilmu yang dipelajarinya, baik ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk urusan ukhrawi kita maupun ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk urusan duniawi kita, itu bagian dari thalabul ilmi. Dan ketika seorang memiliki ilmu, manfaatnya jelas yang pertama adalah untuk dirinya. Pengembangan intelektualitas, pengembangan diri, memperluas cara pandang, memperluas perspektif dalam melihat hidup dan sebagainya. Itu manfaatnya buat diri sendiri. Nah, berarti belajar thalabul ilmi itu bagian dari kesalehan individual yang manfaatnya langsung dirasakan oleh yang bersangkutan. Nah, kita seringkali kalau ditanya apa jenis kesalehan individual, biasanya sholat, puasa, zikir, doa, baca Al-Quran. Hari belajar tidak dimasukkan. Ibu sekarang sedang merasa berbuat kesalehan bukan sekarang? Sekarang sedang thalabul ilmi. Ibu sedang merasa berbuat kesalehan belum? Tidak. Harusnya merasa sedang berbuat kesalehan. Yang ibu lakukan di sini itu adalah bagian dari amal soleh, bukan amal salah. Sehingga tidak merasa kalau ini mah bukan amal soleh, bukan. Tetapi ketika kita belajar mencari ilmu, apapun ilmunya, ilmu dalam bidang keagamaan, bidang sosial, bidang bisnis, ekonomi, kulineri dan semacamnya, itu pun bagian dari amal soleh yang bersifat individual. Karena itu pun bagian dari amal soleh yang bersifat individual, yang manfaatnya besar buat seseorang, maka kita pun sama-sama harus berikan kepedulian yang seimbang, proporsional. Jangan sampai kita berpikir bahwa kesalehan individu itu hanya sholat semata-mata, hanya puasa semata-mata, hanya zikir semata-mata, hanya baca Al-Quran semata-mata, hanya doa semata-mata, tapi belajar kita lupakan. Kalau kita punya perhatian yang cukup besar terhadap ibadah-ibadah individual yang lain, maka untuk belajar pun harus punya perhatian dan porsi yang secukupnya, agar seimbang. Karena di Al-Quran sudah sangat jelas, perintah mencari ilmu, di hadis Nabi juga jelas perintah mencari ilmu, itu jelas-jelas ditegaskan. Maka ketika sekarang kita sedang thalabul ilmi, baik secara online maupun secara offline, tatap muka maupun di luar itu tidak tatap muka, baik secara visual maupun secara audio, maka kita niati juga itu sebagai bagian dari amal soleh yang sedang kita lakukan. Dan kita tahu bahwa amal soleh itu kan bagian dari ibadah. Maka ketika disebutkan ada ungkapan kesalehan individual, itu artinya sekaligus sebagai ibadah yang sifatnya individual. Ibadah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh seseorang yang melakukannya. Nah, jadi itu yang pertama adalah kesalehan individual. Yang kedua, kata para ilmuwan, kata para intelektual muslim pada waktu itu ada jenis kesalehan yang kedua. Apa jenis kesalehan yang kedua? Jenis kesalehan yang kedua adalah kesalehan sosial. Sosial, bukan sosial ya, tapi kesalehan sosial. Sosial dari kata society, masyarakat. Maksudnya adalah antar personal, antar hubungan satu orang dengan orang-orang yang lainnya. Baik antara 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang, dan seterusnya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Nah, kalau dalam ajaran syariat Islam, apa saja contoh-contoh yang bisa kita sebutkan termasuk dalam kesalehan sosial? Ya banyak. Misalnya, coba kalau kita bareng-bareng sebutkan. Kesalehan sosial apa saja? Pertama, silaturahim. Nah, itu. Oke, satu, silaturahim. Kedua, tolong menolong, tutulung tatalang. Tadi zakat, apalagi wakaf, sedekah, infak. Tersenyum termasuk kesalehan sosial bukan?
Saling menasihati kesalahan sosial bukan? Saling memberi manfaat kesalahan bukan? Sosial. Termasuk. Maka apapun jenis kepatutan, jenis tindakan kepantasan, kebaikan yang manfaatnya dirasakan oleh orang-orang di luar pelakunya, kan hubungan antar personal, antar orang dengan orang yang lain, maka itu disebut dengan kesalehan sosial. Jadi ketika ibu tersenyum kepada orang lain, ketika memperlihatkan wajah bahagia kepada orang lain, memperlihatkan wajah yang marahmai, ngaburinyai, ngaburinyai. Biar sama aja, marahmai, ngaburinyai gitu ya. Itu pun bagian dari ibadah, bagian dari kesalehan sosial. Yang manfaatnya siapa yang merasakan? Orang lain kan? Mohon maaf, kita kan seringkali merasa membela diri. Saya ini wajah saya tidak nampak senyum, sesungguhnya hati saya bersih. Iya, buat diri sendiri bersih. Tapi ketika orang lain melihat kita kan, gitu. Jadi tidak mungkin kita sedang soleh secara individual karena kita tidak punya niat buruk kepada orang yang ada di depan kita. Tapi ketika wajah kita cemberut, berarti kita tidak sedang soleh sosial. Manfaatnya betul buat diri sendiri, kita tidak sedang genep, tidak sedang malekmek, tidak sedang kesal dan sebagainya. Tidak sedang kesel, tidak sedang buruk hati, kotor hati, tidak. Meskipun wajah kita sedang kelihatan tidak enak dipandang orang gitu misalnya. Tetapi karena orang di depan kita melihat kita wajahnya begitu, maka kita berarti saat itu tidak sedang melakukan tindakan kesalehan sosial. Meskipun secara individual kita mungkin soleh ketika itu. Kenapa? Karena orang merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita, menampakkan wajah yang tidak ramah di depan mereka. Berarti di satu sisi mungkin kita sedang soleh secara individual, tapi tidak sedang soleh secara sosial. Nah kita kan sering bilang ya, pengennya kan kita seimbang ya. Soleh individualnya, soleh juga sosialnya. Sekarang bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri dari baik pantas soleh secara individual juga soleh dan pantas secara sosial. Dari sesuatu yang tidak berbiaya begitu, yang tidak mengeluarkan biaya dan sebagainya, itu bisa dari sana dulu. Itu semuanya termasuk bagian dari kesalehan sosial. Tutulung, tatalang, apalagi memberi informasi yang baik, memberikan bolongan dan sebagainya lah begitu, itu termasuk bagian dari kesalehan sosial. Dan Al-Quran serta Islam itu mengajarkan banyak dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu bagaimana ajaran ini juga sangat bersifat sosial. Ya kita bisa sebutkan, tadi sudah disebutkan oleh ibu semua ya, zakat, wakaf, sedekah, infak, silaturahim dan sebagainya itu bagian dari kesalehan sosial. Nah itu yang kedua. Nah sampai saat ini biasanya kalau orang-orang di dunia akademis ditanya apa ekspresi atau apa saja jenis kesalahan, apa saja jenis kesalahan itu, mereka mendefinisikannya dengan dua saja, yakni kesalahan individual dan kesalahan sosial. Nah pertanyaan kita, apakah cukup seseorang itu soleh dengan dua jenis kapasitas ini saja, dengan dua jenis ekspresi kesalahan, yakni individual dan sosial semata-mata? Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu, ketika ibu-ibu sasapu di rumah, bersih-bersih piring, mencuci, kemudian menyiram pot, menyiram tanaman, menanam pohon, menebang yang semrawut atau memotong yang semrawut, merapikan dan sebagainya, menyayangi kucing, menyayangi binatang, beri makan hewan-hewan dan sebagainya, ingon-ingon atau yang lain-lain, itu termasuk kesalahan yang mana, Bu? Individual dia itu bukan individu kita, emang jiwa kita bersatu dengan dia. Ketika ibu menyayangi kucing, apakah jiwa ibu bersamanya? Apakah jiwanya adalah jiwaku? Tidak kan? Jadi beda jiwa, beda individu. Terus kalau disebut sosial, emangnya kucing sama-sama manusia? Sosial kan masyarakat manusia. Lalu ketika ibu memberi makan ayam, memberi makan kucing, memberi makan
kelinci, memberi makan apalagi ya kalau di sini? Burung, betul. Apalagi binatang-binatang sekitar kita yang diingon-ingon di sini. Ikan, betul. Ikan dan lain-lain, termasuk semut-semut yang ada di rumah kita suka dikasih makan nggak, Bu? Sebenarnya ibu bukannya tidak memberi makan, tapi mereka datang sendiri. Nah, coba Bu andaikan ibu ketika semut-semut datang ke rumah kita dan kemudian mereka makan makanan kita, bahkan kita pun berbagi makanan, apa yang sudah mereka makan kita pun makan, saking sayangnya makanan itu ya. Kalau itu diniati sebagai bagian dari ibadah, wah keren itu Bu. Ada makanan ikan, kita simpan siang makan, masih ada sisa buat nanti malam. Pas jam 5 sore dimakan sama semut. Kira-kira apa perasaan kita? Aduh, ini sudah disiap-siapin buat nanti malam, dihabisin sama semut misalnya. Atau kalau nggak habis juga digrogotin. Bagi orang yang alergi kan tidak mau makan kan? Karena mungkin jijik, mungkin takut ada kuman, mungkin ada apalah gitu. Semut kan mungkin ada sebagian yang pergi ke toilet, ke kamar mandi, ke tempat-tempat yang itulah gitu. Nemplok di makanan yang kita akan makan nanti malam. Yang sudah apa tuh kegali-gali ya, kegali itu sampai begitu kan kelihatannya sampai bergelombang begitu. Nah, kira-kira ya mungkin sebagian orang tidak mau makan lagi ya karena sudah bercampur ya. Tapi ada juga sebagian orang yang biasalah dah sama-sama satu rasa gitu ya. Kan sama-sama satu rumah. Kan sama satu rumah kan saling baik-baik saja gitu ya. Nah, kalau makanan itu dimakan sama itu dan masih ada, katakan ikan yang tadi dimakan sama semut-semut masih bisa kita makan, bagi yang tidak merasa alergi dan tidak jijik, berbagi makanan sama semut, ya itu oke. Terus ketika makanan itu dimakan oleh si semut-semut, kita pikirannya bagaimana? Kalau kita pikirannya berpikir bahwa ini adalah bagian untuk rezeki semut-semut itu dan kita niatkan sebagai kebaikan, kesalahan untuk mereka semua, itu menjadi amal soleh juga. Tetapi kebaikan kita pada semut-semut, kebaikan kita kepada burung, kepada ayam, kepada kucing, mungkin kalau ada munding lewat di sini pada munding-munding gitu ya. Di sini nggak ada lewat kuda dan kerbau soalnya ya. Nah, kira-kira itu disebut sebagai kesalahan apa, Ibu? Apakah makanan yang kita berikan kepada kucing disebut sebagai kesalahan individual? Bukan. Karena bukan jiwa kita. Apakah makanan yang kita berikan kepada binatang-binatang itu disebut sebagai kesalahan sosial? Juga bukan, karena mereka bukan makhluk, bukan manusia. Sesama dengan kita bukan. Lantas apa namanya? Nah, ini yang belum diberi nama. Kita sudah mempraktekkan. Ibu di depan rumah punya pot kan, disirami setiap pagi, mungkin sore juga ditanam, disirami, rajin, sehingga rumah depan ibu tuh yang tadinya mungkin terasa gersang, tapi berkat pot-pot bunga yang tumbuh mekar, yang bunganya tumbuh bagus gitu pemandangan dan sebagainya, dari pandangan mata enak, kemudian dari perawatan dan sebagainya buat debu-debu juga menjadi baik buat di rumah maupun buat orang-orang sekitarnya. Itu apa namanya? Itu kan kebaikan juga, kesalehan juga, kepantasan juga, kepatutan juga. Nah, lalu tindakan kesalehan seperti itu apa namanya? Ya, ini yang belum diberi nama. Nah, kita coba rumuskan. Kan binatang itu bagian dari alam. Tumbuh-tumbuhan bagian dari alam. Kemudian apalagi? Batu-batuan bagian dari alam. Pohon-pohonan juga bagian dari alam. Kita pun bagian dari alam. Nah, alam itu bahasa Inggrisnya apa? Nature. Nature ya. Nature tulisannya, bacanya nature. Nah, kalau society kata sifatnya jadi sosial, kemudian individual ada kata yang lain, maka nature itu kalau dijadikan kata sifat adjektif itu disebut dengan natural. Natural. Jadi ketika ibu-ibu merawat pot, merawat bunga, menyirami bunga, memberi makan kucing, memberi ayam makan, memberi semut, memberi makan kecoa,
Tidak merasa itu mah ya? Tidak merasa. Ada yang sini beternak kecoa, Bu? Nggak beternak tapi datang sendiri ya, Bu ya? Entah apa kebaikan yang bisa kita lakukan untuk kecoa-kecoa ya. Padahal itu kan juga bagian dari makhluk Allah ya. Dan lain-lain pokoknya. Nah, kesalehan-kesalehan itu adalah kesalehan jenis yang ketiga, yang kita sebut sebagai jenis kesalehan natural. Kesalehan natural. Lalu mungkin Ibu bertanya, oke lah, tentang kesalehan individual itu ada di Al-Quran, ada di hadis Nabi. Kesalehan sosial itu ada di Al-Quran, ada di hadis Nabi. Ada di Al-Quran juga banyak kita sebut, misalnya tentang sosial kan yang tadi kita bacakan, wa tawasobil haqi wa tawasobil sobri, tentang wasilu arham, silaturahim, dan banyak yang lain-lain yang manfaatnya untuk orang di luar diri kita. Nah, lalu apa atau keterangan apa yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran yang memberikan perhatian kepada jenis kesalahan ketiga ini? Kesalahan jenis yang ketiga, nah ini kesalahan natural, banyak. Sebagai contoh saja, misalnya gini, ketika Al-Quran menyebutkan ungkapan watini wazaitun, waturi sinin, demi buah tin atau demi pohon tin, dan demi buah atau pohon zaitun, dan demi bukit Tursina, coba Ibu lihat, itu Allah menyebutkan nama apa di situ? Nama manusia atau nama jiwa? Bukan kan? Tapi nama pohon tin, pohon zaitun, dan gunung Tursina. Itu kan simbol-simbol bahwa Al-Quran itu menyebutkan bagian-bagian dari alam semesta ini yang ada dalam kehidupan manusia. Ada pohon tin, ada pohon zaitun, kemudian ada gunung Tursina. Ada lagi sebutkan tentang kurma, ada lagi tentang gandum, ada lagi tentang tangkai sab'a sanabila, ada lagi tentang habbatin, biji-bijian, dan banyak yang lain. Ada lagi di surat Ar-Rahman, an-najmu wasyajaru yasjudan, bintang dan pohon sujud kepada Allah. Itu kan menceritakan tentang alam semesta, tentang alam. Nah, ketika itu disebutkan, kira-kira mungkin tidak ada satu kata disebutkan di Al-Quran tapi tidak punya makna? Tidak ada. Pastinya semua kata di Al-Quran, semua ayat di Al-Quran memiliki makna, baik yang tersurat maupun tersirat. Nah, jadi ketika disebutkan di situ ada banyak pohon-pohon, ada banyak buah-buahan, ada gunung-gunung dan sebagainya, itu adalah ajaran secara eksplisit dan implisit, secara tersurat dan tersirat, secara mantuk dan mafhum. Kita sudah pernah sampaikan tentang konsep mantuk dan mafhum ya. Mantuk itu yang tersurat, mafhum yang tersirat. Itu adalah penegasan bahwa Allah di Al-Quran mengajarkan tentang kesalehan natural. Yang lainnya lagi misalkan kita sudah sering sampaikan, sudah sering hafal, bahkan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Itu kira-kira tentang natural bukan? Tentang alam semesta bukan? Tentang alam semesta. Ketika gunung gundul, itu siapa yang melakukan? Manusia. Ketika sawah-sawah kemudian menjadi kosong, menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, itu ulah siapa? Ulah manusia juga. Nah, jadi kesimpulannya, Al-Quran, Islam, juga hadis Nabi-nya itu menekankan sekali tentang kesalehan jenis yang ketiga, yakni kesalehan natural. Nah, itu jenis yang ketiga, jenis kesalehan natural. Nah, berikutnya, ada tidak dampak yang dirasakan seseorang ketika meninggalkan masing-masing dari ketiga jenis kesalahan itu? Tentu saja ada. Kita urut dari yang pertama. Kalau seseorang misalnya meninggalkan kesalehan individual, apa yang terjadi pada dirinya? Kalau orang tidak sholat, bagaimana dirinya? Kalau orang tidak belajar, bagaimana kualitas dirinya? Kalau orang tidak berzikir, ingat kepada Allah, hatinya tidak merasa dekat dengan Allah, hatinya tidak terbimbing oleh Allah, jiwanya tidak tercerahkan oleh cahaya Allah,
Bagaimana kondisi dirinya? Ketika orang jarang membaca Al-Quran, jarang membaca, memahami petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran, masuk juga hadis Nabi dan yang lain-lainnya, kalimat-kalimat thayyibah dan yang lainnya, apa yang akan dia rasakan? Dampaknya ada tidak? Pasti ada. Pasti ada. Tinggal kemudian bagaimana kita merasakan diri ini, merasa dirinya menyatu atau tidak dengan jenis-jenis kesalahan itu. Ketika seseorang tengah kehilangan kesalahan individualnya, maka dia merasakan dampak yang juga dirasakan oleh dirinya. Sebaliknya, ketika seseorang menjalankan kesalahan individualnya secara teratur, setidak-tidaknya dalam batasan yang minimal, yang wajib-wajib saja dulu, maka itu juga punya dampak. Yang saya maksud dengan dampak itu bukan semata-mata nanti di akhirat. Sebab agama itu buat kehidupan manusia di alam dunia, bukan untuk akhirat. Ibu, kita ini sholat untuk kapan? Untuk di dunia apa untuk di akhirat? Ibu sholatnya di mana? Terus kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah hati-hati akan tenang. Nah, kalau kita zikir pada Allah nanti manfaatnya di akhirat, terus tenangnya kapan? Ya Allah, Rabbi, astagfirullahaladzim, terus berzikir, tapi biarinlah hati tidak tenang juga, toh kan nanti tenangnya mah di akhirat aja. Mau nggak gitu? Kalau kita beramal soleh secara individual, tapi manfaatnya nanti di akhirat saja dirasakannya, sedangkan kita tahu Al-Quran ajaran Islam itu adalah hudan lil muttaqin untuk kehidupan di sini, di alam dunia, agar manfaatnya, dampak positifnya, kebaikan-kebaikannya dirasakan sejak dalam dunia, bukan nanti di akhirat. Di akhirat mah nanti, urusan yang kedua. Tetapi ketika seseorang melakukan tindakan kesalahan individual, seharusnya juga dampak positifnya dirasakan sekarang juga. Bukankah ala bidzikrillah tatmainnul qulub? Dengan berzikir ingat Allah, hati akan tenang. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ruginya di mana? Apakah nanti di akhirat atau di sini juga di dunia? Di sini juga. Da Al-Quran, da Islam, dan petunjuk ini digunakan untuk kehidupan di sini sekarang. Maka jika kita melakukan tindakan amal soleh secara individual, semestinya itu tuh memiliki dampak positif untuk individu orang yang bersangkutan. Bagaimana agar itu bisa terjadi? Agar itu bisa terjadi, maka mesti ada kemenyatuan antara diri orang itu dengan tindakan kesalehannya. Jangan sampai dilakukan kesalahan itu, tapi diri yang paling dalam tidak sedang berada dalam kesalahan itu. Maksudnya, misalnya mohon maaf, orang sholat, tapi dirinya tidak merasa sholat. Orang berzikir, tapi dirinya tidak berzikir. Orang baca Al-Quran, tapi dirinya tidak baca Al-Quran. Orang belajar, tapi dirinya tidak mendapatkan manfaat dari belajar. Maka kalau itu terjadi, berarti tidak merasakan manfaat dari aktivitas kehidupan kesalahan individual tersebut. Kan sholat juga kan ada ruhaninya, ada jasmaninya. Sholat, zikir itu ada jasmani dan ada rohaninya. Jasmaninya adalah gerakan-gerakan tubuh kita dan ucapan-ucapan lisan kita. Bacaan sholat itu adalah tubuhnya sholat, jasmaninya sholat. Kalimat-kalimat doa yang kita bacakan, Rabbana atina dan seterusnya itu adalah jasmaninya doa, tubuhnya doa. Sedangkan setiap sholat, setiap doa, setiap zikir itu juga ada rohaninya, ada ruhnya. Nah, kenapa ibadah individual itu belum menyatu dengan pelakunya? Karena yang dilakukan itu baru jasmaninya, belum rohaninya. Rohaninya sholat, rohaninya zikir, rohaninya baca Al-Quran, rohaninya doa. Sudah kita lakukan apa belum? Ketika rohaninya belum dapat, maka tidak perlu heran jika tindakan-tindakan kesalehan individual tadi
belum dirasakan positif buat seseorang. Maka agar seseorang ibadah atau kesalahan individualnya terasa manfaat untuk dirinya, maka ibadah-ibadah tersebut juga harus masuk ke dalam aspek rohani dari kegiatan-kegiatan tersebut. Begitupun ibadah-ibadah sosial ataupun kesalahan-kesalahan sosial juga sama. Ketika seseorang berbuat kebaikan, tetapi kebaikannya misalnya belum mewujudkan apa yang seharusnya secara rohani, maka boleh jadi tindakan-tindakan kebaikan pada orang lain itu belum memiliki dampak yang kita harapkan. Maksudnya kita harapkan itu begini, mohon maaf ya, ada orang yang berbuat baik, tapi tujuannya agar nanti orang itu berbuat baik kepada kita. Ada nggak yang begitu, Bu? Ada ya. Saya menolong orang itu, tetapi tujuannya agar nanti dia menolong saya nanti. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, kalau kita berbuat baik, tujuannya agar nanti orang itu berbuat baik pada kita, itu kita sedang membatasi rahmat Allah. Kenapa kita sebut itu membatasi rahmat Allah? Sebab orang yang kita berbuat baik itu manusia biasa, terbatas. Boleh jadi tong boroning dia akan membalas kebaikan kita. Ingat pun tidak. Mungkin dia pergi dari tempat kita jauh kemana, mungkin transmigrasi, mungkin urbanisasi dan sebagainya kan. Gak ketemu acan, kapan mau berbuat membalas kepada kita tidak akan sempat. Nah, oleh karena itu maka ketika kita berbuat baik kan tidak boleh diingat-ingat. Tujuannya apa? Agar kita tidak membatasi kebaikan yang sudah kita pernah lakukan. Karena kebaikan yang kita berikan pada orang itu adalah fisik, jasmaninya kebaikan. Sedangkan ruhaninya apa? Ruhaninya adalah menebarkan rasa bahagia kepada orang yang di depan kita, memperluas sebanyak-banyaknya sebagai anugerah Allah. Kebaikan yang kita salurkan itu bukan kita yang melakukannya. Memang kita adalah jembatannya, tetapi hakikatnya bukan kita. Memang kalau kita punya harta ini punya kita, bukan. Tapi titipan dari Zat yang Maha Kaya. Kita diberikan kesempatan, diberikan anugerah, diberikan kehormatan oleh Allah untuk menjadi tangan-tangan kebaikannya disalurkan pada orang-orang lain. Oleh karena itu maka kita tidak sepatutnya untuk berharap kebaikan kita dibalas oleh orang yang kita baiki. Pertama, kalau itu kita lakukan berarti kita membatasi kebaikan kita. Keduanya nanti kita akan banyak kecewa. Nah, lalu bagaimana ruhani kebaikan? Ketika kebaikan kita memiliki ruhaninya, yakni menjadi jembatan kebaikan Allah disalurkan kepada makhluk-makhluknya yang lain, kepada sesama manusia ataupun pada yang lainnya, maka itu berarti kita memberikan kebaikan itu meluas, melebar, selebar-lebarnya, dan nanti biarkan semesta ini akan berbalik kepada kita semuanya tanpa diduga-duga. Al-Quran menyebutkan wala tamnun tastakfir. Janganlah engkau memberi mengharapkan dapat balasan lebih banyak. Mohon maaf ya, dulu kan ada orang bilang begini, kalau kita ingin dapat untung 100 juta, modalnya sedekahnya harus di atas itu. Kalau kita pengen dapat rezeki 10 juta, maunya kebaikan sedekahnya dengan 10.000 jangan. Ada begitu. Nah, padahal Al-Quran tegaskan wala tamnun tastaksir. Kalau kita berbuat baik, memberi, jangan berharap dibalas banyak. Kalau kita memberi tapi ingin dapat balasan lebih banyak, itu pertama tidak sesuai dengan ayat ini. Wala tamnun tastaksir, itu ayat surat apa itu? Wala tamnun tastaksir. Ada kan ya? Warujza fahjur gitu ya. Al-Mudathir kalau tidak salah ya. Nah, jadi di situ tegaskan kalau kita memberi sesuatu jangan berharap lebih banyak. Tapi kan kalau kita memberi suka didoainya, jazakallahu khairan katsira gitu ya. Ya kalau diakan oleh orang bersangkutan tidak apa-apa, tapi kita jangan berharap. Kan itu mah adab orang yang mendapatkan kebaikan, mendoakan kan? Tetapi kita yang memberinya tidak usah berharap, mudah-mudahan nanti saya dapat lebih banyak lagi, dapat 700 kali lipat begitu. Kitanya tidak boleh berharap begitu. Tapi kan Al-Quran mengatakan begitu. Iya.
Al-Quran mengatakan kalau kita masalu ma yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah. Betul. Al-Quran menegaskan bahwa sebuah kebaikan itu di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, yang masing-masing tangkai terdiri dari 100, di totalnya 700. Ya betul begitu. Tapi itu kan hukum Allah, hukum yang sudah Allah tetapkan sebagai sunnatullahnya. Jadi tidak perlu kita harapkan pun kalau kitanya sudah memiliki ruhani kebaikan, kalau kebaikan kitanya sudah dilakukan dengan ruhaninya, dengan ruhnya, maka 700 kebaikan itu sudah otomatis. Dan itu biarkan Allah yang bekerja, biarkan alam semesta ini yang sudah Allah gerakkan untuk menghampiri orang yang telah berbuat baik. Tetapi kitanya sebagai adab orang yang berbuat baiknya tidak boleh banyak berharap. Sebab apa? Sebab kalau kita banyak berharap memberi ini supaya dapat itu, kalau tidak dapat segera nanti kecewa. Sudah kecewa kan nanti aura kita malah buruk. Kekecewaan kita itu nanti kan terekspresi, tergambar oleh sekitar. Ini kan di dalam dunia ini kan ada sesuatu yang tidak terlihat ya, udara, oksigen. Ketika diri kita kecewa kan nanti terekspresi dalam tubuh fisik kita, nanti dibaca oleh semesta ini. Berarti nanti akan ada penolakan. Jadi rezeki yang semestinya masuk ke kita, cuma karena kita ruhaninya ada penolakan terhadap rezeki yang seharusnya datang, maka jadi tidak datang. Maka bagaimana agar ruhani kita itu, bagaimana agar kebaikan kita itu memiliki ruhaninya? Maka kalau kita berbuat baik itu seperti yang Allah sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas aja karena Allah. Dan mukhlishina lahuddin itu dalam semua aktivitas, agar kita nanti menjadi menjadi hamba Allah yang Allah ridho dengan kita begitu. Kalau kita banyak berharap ketika berbuat kebaikan, maka itu boleh jadi nanti malah menjadi penghalang kebaikan-kebaikan yang lebih besar masuk ke dalam diri kita. Betul, Allah sudah punya hukum, sudah punya sunnatullah. Siapa yang berbuat baik pasti akan dapatkan kebaikan. Barang siapa berbuat buruk akan dapatkan keburukan. Itu sudah sunnatullah, sudah otomatis. Nah, cuma kalau kita berbuat baik tidak usah ingat-ingat yang itu. Berbuat baiklah udah, berbuat baik secara rohani, secara ruh, agar nanti biarkan kebaikan itu menyebar. Nanti semesta itu nanti akan mengacak, begitu kurang lebih. Nanti membalikan lagi, dan itu Allah yang ngatur. Kita nggak usah banyak berharap. Itu kesalahan sosial. Terus yang tadi kesalahan yang ketiga, kesalahan natural. Ketika ibu-ibu menyimpan sampah-sampah dapur, kemudian mungkin menaburkannya di tanah atau mungkin menyimpannya di plastik, diberikan kepada siapa tuh, ditaruh di pagar, lalu ada orang yang mengambil ya, untuk bebek, untuk ayam atau yang lain. Itu pun bagian dari kesalahan, Bu. Kesalahan apa namanya? Kesalahan natural, karena buat bebek, buat binatang-binatang kan, atau juga ada kesalahan sosialnya juga, karena kan orang yang mengambilnya mungkin buat bebek-bebek dia, menjadi faktor ekonomi buat dia kan, keuntungan ekonomi buat dia. Ada sosialnya, ada juga naturalnya. Atau ibu merawat pot-pot bunga di depan rumah atau di mana, ya kita lihat di sini alhamdulillah gitu, di sini enak gitu, kalau jalan itu di rumah-rumah ada banyak pot-pot dan sebagainya, itu pun adalah amal soleh. Amal soleh secara natural yang manfaatnya itu bukan hanya untuk penanamnya, tapi juga untuk manusia sesama yang lewat, dan bahkan secara natural. Ketika seseorang menanam pohon, maka yang berbahagia bukan manusia yang berteduh di bawahnya, tapi burung-burung hinggap. Mungkin ada semut-semut naik ke atas pohon. Jadi kan dunia ini semakin tidak sepi, semakin ramai. Ya, ketika alam semesta itu banyak penghuninya, maka dunia tidak sendirian. Kita hidup di dalamnya tidak sepi, tidak sunyi. Nah, itulah ibu semuanya 3 jenis kesalehan. Yang pertama adalah kesalehan individual, yang kedua adalah kesalehan sosial, yang ketiga adalah kesalehan natural.
Nah, kita semuanya sebisa mungkin melakukan ketiga-tiganya dengan terus perbaikan-perbaikan dan penambahan-penambahan, dan bukan hanya tubuhnya, bukan jasmaninya, tapi juga ruhaninya. Agar semoga dengan ruhaninya itu kesalahan kita tadi sampai kepada orang yang menerimanya dan juga diterima di sisi zat yang mengatur semua ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita semua, setiap orang pasti melakukan ketiga-tiganya. Individual kita lakukan, sosial kita lakukan, natural juga kita lakukan. Maka yang berikutnya kita ingin tekankan bersama-sama adalah kita ingin agar ibadah-ibadah atau kesalahan-kesalahan itu kita lakukan secara proporsional, tidak sampai meninggalkan yang ini karena ingin yang ini. Misalnya kita berkutat di individual saja sampai lupa terhadap sosial, lupa terhadap natural, atau sebaliknya kita yang melakukan yang sosial saja lupa sama yang individual, lupa juga sama yang natural. Atau begitu juga kita ingin fokus pada yang natural saja, lupa pada yang individual, lupa pada yang sosial. Kan ada orang yang saking kesalahan naturalnya, hayo we masihan parab ka lauk gitunya. Sementara mungkin sholatnya lupa. Mungkin juga bertemu dengan orang-orangnya lupa. Pas ketemu orang baun. Jadi kalau paraban. Ngasih makan ke burung, tapi ketemu sama orang, misalnya senyumnya kurang, wajahnya tidak enak misalnya gitu. Nah, jadi intinya harus ada keseimbangan. Soleh individual, soleh sosial, dan juga soleh natural. Nah, ini perlu disampaikan pada kita semua, minimal untuk diri saya pribadi, agar sekaligus menjadi motivasi untuk kita semuanya. Ketika Allah berfirman, amanu wa amilus solihati dan fal ya'mal amalan solihan, maka amal soleh itu sangat luas. Dan dengan bentuk apapun kesalahan yang kita lakukan itu, setiap orang punya kesempatan untuk berbuat baik. Ketika kita berbuat kesalahan individual, lakukan itu. Ketika kita punya kesempatan berbuat amal soleh sosial, lakukan itu. Ketika kita punya kesempatan berbuat amal soleh natural, lakukan itu. Dan itulah kesempatan yang kita punya. Jangan sampai kita pilih-pilih ketika sudah ada di depan kita adalah A, B, C, jenis-jenis kesalahan tadi, maka lakukan semuanya secara proporsional yang bisa kita lakukan secara jasmani dan juga secara rohani. Dan sehingga kita semoga bisa menjadi penggembira buat jiwa kita semuanya, bahwa siapapun punya kesempatan untuk melakukan kesalehan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, bukan hanya di masjid, di pasar, di rumah, di tempat healing, di tempat liburan, di tempat hiburan, di tempat jalan-jalan, semuanya ada kesalahan-kesalahannya yang 3 macam tadi. Itu saja sebagai kajian tafsir kita. Kajian tafsir kita tentang apa hari ini, Bu? Tentang 3 jenis kesalehan. Nah, nanti kata kesalahan bisa diganti dengan kata ibadah. Sebagaimana kesalahan itu ada 3 macam, kesalahan individual, kesalahan sosial, dan kesalahan natural, maka ibadah juga ada 3 macam kalau gitu. Ada ibadah individual yang tadi disebutkan oleh ibu-ibu tadi, ada juga ibadah sosial yang juga sudah disebutkan, ada juga ibadah secara natural yang contohnya tadi sudah kita sebutkan bersama-sama. Itu saja, mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi dan buat kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah bersama di sini mengkaji sebuah makna, barangkali ada manfaatnya khususnya untuk diri saya pribadi dan buat kita semuanya, dan hanya pada Allah jua kita berharap kebaikan-kebaikan dan anugerahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya, Bu? Sudah. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah semua doa kebaikan yang kita panjatkan, semua doa kebaikan yang kita langitkan, baik untuk kita semua, baik untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, orang-orang mencintai kita, orang-orang menyayangi kita, orang-orang mengasihi kita, orang-orang yang berbuat baik pada kita, baik yang masih ingat
nama mereka maupun yang sudah kita lupa, semoga mereka juga mendapatkan kebaikan seperti yang kita harapkan untuk diri kita sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi barakatil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'alna minas sabirin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal hamidin waj'alna minal musabbihin waj'alna minadz dzakirin waj'alna minal mutmainnin waj'alna minal muflihin waj'alna minal muttaqin waj'alna minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.